Akan kehormatan kita dapat menikmati beribadah di gedung gereja kita ini. Tentunya kita sama-sama berharap bahwa ini bukan hanya temporal, tapi akan permanen kita di sini. Amin. Baik, kita akan membaca bagian firman Tuhan yang menjadi pokok bahasan kita pada pagi ini, yaitu terambil dari Markus pasal 3, ayatnya yang ke-20 sampai ayatnya yang ke-35. Saya akan membacakannya secara tunggal, demikian firman Tuhan. Markus 3 ayat 20 sampai 35, ayat 20. Kemudian Yesus masuk ke sebuah rumah, maka datanglah banyak orang berkerumun pula, sehingga makan pun mereka tidak dapat. Waktu kaum keluarganya mendengar hal itu, mereka datang hendak mengambil dia, sebab kata mereka, ia tidak waras lagi. Dan ahli-ahli Taurat yang datang dari Yerusalem berkata, ia kerasukan Beelzebul, dan dengan penghulu setan, ia mengusir setan. Yesus memanggil mereka, lalu berkata kepada mereka dalam perumpamaan, bagaimana iblis dapat mengusir iblis? Kalau suatu kerajaan terpecah-pecah, kerajaan itu tidak dapat bertahan. Jika suatu rumah tangga terpecah-pecah, rumah tangga itu tidak dapat bertahan. Demikianlah juga kalau iblis berontak melawan dirinya sendiri, kalau ia terbagi-bagi, ia tidak dapat bertahan, melainkan sudahlah tiba kesudahannya. Tetapi tidak seorang pun dapat memasuki rumah seorang yang kuat untuk merampas harta bendanya apabila tidak diikatnya dahulu orang kuat itu. Sesudah itu baru ia dapat merampok rumah itu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya semua dosa dan hujat anak manusia akan diampuni. Ya, semua hujat yang mereka ucapkan. Tetapi apabila seorang menghujat Roh Kudus, ia tidak mendapat ampun selama-lamanya, melainkan bersalah karena berbuat dosa kekal. Ia berkata demikian karena mereka berkatakan bahwa ia kerasukan roh jahat. Datanglah ibu dan saudara-saudara Yesus, sementara mereka berdiri di luar, mereka menyuruh orang memanggil dia. Ada orang banyak duduk mengelilingi dia, mereka berkata kepadanya, lihat, ibu dan saudara-saudaramu ada di luar dan berusaha menemui engkau. Jawab Yesus kepada mereka, siapa ibuku dan siapa saudara-saudaraku? Ia melihat kepada orang-orang yang duduk di sekelilingnya dan berkata, ini ibuku dan saudara-saudaraku. Barang siapa melakukan kehendak Allah, dialah saudaraku laki-laki, dialah saudaraku perempuan, dialah ibuku. Jemaat Tuhan yang Tuhan Yesus kasihi, beberapa tahun yang lalu ya, ketika saya masih pemuda begitu ya, mungkin masih kuliah, saya ingat dulu ada film terkenal namanya film Rambo ya. Rambo ini sampai berseri-seri ya. Luar biasa film ini, cerita tentang seorang jagoan ya. Dia sendirian mengalahkan musuh. Berapapun musuhnya dia menang sendiri saja. Dan film ini menggambarkan orang yang luar biasa hebat. Tapi tentunya kita semua tahu bahwa Rambo itu hanya ada di dunia halayal. Tidak ada di kehidupan nyata. Sebab di kehidupan nyata ini, kita tidak mungkin hidup sendiri, tidak mungkin berjuang sendiri dan menang sendiri. Sebab Alkitab mengatakan, Alkitab sendiri sejak semula mengatakan seperti ini. Tuhan berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Kejadian 2 ayat 18a. Dari awal, ketika Tuhan menciptakan Adam, Tuhan sudah bilang bahwa manusia itu tidak bisa hidup seorang diri saja. Tidak baik. Betapapun dia merasa baik, betapapun dia merasa hebat, apapun latar belakang pendidikannya, berapapun uang yang dia punya, dia tidak bisa hidup sendiri. Alkitab bilang, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Dan tadi kita sudah diarahkan oleh nats pembimbing daripada ibadah ini mengatakan, sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Kita diingatkan, kalau kita bisa hidup dengan rukun, itu merupakan suatu hal yang indah dan baik.
Kita tahu tidak semua yang baik itu indah, dan tidak semua yang indah itu baik. Saya lahir besar di Kalimantan. Di Kalimantan itu ada pohon yang namanya pohon rengas. Bunganya putih seperti bunga melati, indah. Tapi jangan coba-coba bersentuhan dengan pohon itu, apalagi kena getahnya. Badan akan gatal. Baik, indah tapi tidak baik. Kita juga tahu bahwa kalau kita bicara tentang herbal, penampilannya tidak menarik, akar-akaran dan segala macam. Tapi dia sangat baik, tetapi tidak indah. Bahwa kerukunan itu sesuatu yang baik dan indah menurut nas pembimbing kita. Sehingga hari ini temanya di dalam Yesus, di dalam Tuhan, kita bersaudara. Kita bersaudara. Kita akan mengamati dari teks bahasan kita ini, ada 3 kelompok orang yang akan kita amatin melalui pendekatan apa yang dikatakan oleh pelajaran firman Tuhan yang kita baca tadi. Yang pertama dikatakan di ayatnya yang ke-20, ayat ke-20 dan ke-21. Dikatakan begini. Di ayat 20-21. Kemudian Yesus masuk ke sebuah rumah, maka datanglah orang banyak berkerumun pula, sehingga makan pun mereka tidak sempat. Kita tahu bahwa Yesus tinggal di utara, di provinsi utara, provinsi Galilea. Di bawahnya provinsi itu, di tengah-tengah ada namanya Samaria. Di sebelah timurnya ada namanya Iturea. Tapi di selatannya ada namanya Yudea. Yesus hidup di utara. Kemudian dia turun ke selatan, ke Yudea, dibaptis oleh Yohanes Pembaptis di provinsi selatan. Setelah Yohanes Pembaptis ditangkap, dia naik lagi ke utara. Dan dia mulai pelayanannya di sana. Dari kota Nazaret tempat dia tinggal yang di daerahnya agak pegunungan, dia pergi ke kota yang lebih ramai, kota pinggir pantai, namanya Kapernaum. Dia banyak melakukan pelayanan di situ. Ketika Yesus dalam awal-awal pelayanannya, dia mulai populer karena dia melakukan banyak hal yang luar biasa. Kemudian dia datang di satu rumah, waktu di satu rumah begitu populernya dia, orang datang banyak, sampai makan pun dia tidak sempat. Yang menarik ayat 21 mengatakan seperti ini. Waktu kaum keluarganya mendengar hal itu, mereka datang hendak mengambil dia, sebab kata mereka, ia tidak waras lagi. Menarik. Ada banyak orang yang kagum, datang kepada Yesus, sampai membuat makan saja tidak sempat. Karena orang yang datang silih berganti. Tetapi yang menarik, respon dari keluarganya terhadap peristiwa ini, mereka tidak bangga. Mereka berkata, dia tidak waras lagi, karena itu mau dipanggil. Mari kita belajar dari kelompok yang namanya keluarga, kerabat daripada Yesus. Mereka mengenal Yesus sejak kecil, mereka mungkin main bersama-sama. Banyak yang tua-tua itu melihat pertumbuhan Yesus dari kecil sampai besar. Dia tahu apa yang dikerjakan Yesus di kampungnya. Bapaknya seorang tukang kayu, dia membantu, dia melihat semuanya. Dan orang ini mengatakan, Yesus itu kan seperti itu yang saya kenal. Dia lupa bahwa Yesus sudah turun ke selatan setelah dibaptis, Roh Allah turun ke atasnya. Setelah dia dibaptis dan Roh Allah turun ke atasnya, Yesus bukan lagi Yesus yang dulu. Dia sudah menjadi pribadi yang berbeda. Dia sudah mulai melakukan panggilan pelayanannya yang penuh kuasa dan penuh wibawa. Tapi sayang keluarganya masih hidup di kenangan lama. Dia masih lihat Yesus seperti yang dia pikir dulu. Yesus yang kelihatan biasa-biasa saja. Yesus yang kelihatan seperti manusia biasa saja. Dia lapar, dia haus, dia mengantuk. Dan dia pikir itulah Yesus. Ketika Yesus tiba di kampungnya sekarang berbeda dan menjadi populer melakukan banyak hal, mereka tidak mengikuti itu lagi. Dan mereka bilang itu sesuatu yang salah. Dia sudah tidak waras lagi. Nah, dalam kita membangun hubungan kekeluargaan dengan beberapa orang yang coba kita dekati, mari kita pikirkan. Berapa banyak orang yang hidup di kenangan masa lalu kita. Satu hari ada seorang anak menghadap kepada bapaknya. Kemudian dia bilang, aku suka sama si nona itu. Kemudian bapaknya bilang, janganlah. Kenapa?
keluarga dia itu kan sama keluarga kita ini begini. Dulu sejarahnya menarik. Dia masih hidup di kenangan masa lalu. Itu sejarah dulu. Apakah Tuhan tidak bisa merubah? Begitu ada orang datang masuk di rumah kita, kita bilang, kau ada anak siapa? Dari mana? Oh, aku tahu bapakmu. Bapakmu tuh dulu begini. Kemudian kita anggap anaknya juga seperti itu. Kita hidup di kenangan masa lalu. Kita menghakimi orang di hari ini berdasarkan apa yang terjadi masa lalu. Seolah-olah kita tidak percaya bahwa Tuhan sanggup mengubah hidup. Kalau kita berpikiran seperti ini, maka sulit bagi kita untuk membangun yang namanya persaudaraan di dalam Tuhan. Karena apa? Karena kita tidak percaya Tuhan sanggup mengubah hidup seseorang. Bayangkan kalau kita selalu menilai orang dari masa lalunya, bukan masa kini. Seharusnya kita melihat dalam hubungan persaudaraan, kita melihat orang itu siapa di hari ini. Dan bagaimana kita ke depan bersama dia. Harus berpijak pada kenyataan hari ini, dan menuju kepada perspektif iman ke depan. Kalau kita hanya berpikir tentang dia, siapa dia di masa lalu, apa bapaknya lakukan, apa kakeknya lakukan, latar belakang dia seperti apa, dan dia tidak bisa layak menjadi teman saya, selesai. Di sini Yesus tidak bereaksi apa-apa. Ketika keluarganya mengatakan dia tidak waras, Alkitab tidak mencatat apa reaksi Yesus kepada orang seperti ini. Saya pikir kita juga harus belajar seperti Yesus. Kalau ada orang menghakimi kita dengan masa lalu kita, kakek kita siapa, nenek kita siapa, ayah kita siapa, kita datang dari kampung mana, kemudian itu menjadi alasan mereka untuk menilai kita siapa hari ini, dan mereka mengatakan engkau tidak layak berteman dengan saya, engkau tidak layak bersaudara dengan saya, that's it, selesai. Tidak ada yang bisa kita buat. Kalau ada orang yang mau hidup di masa lalu, biarkan dia hidup di masa lalu. Kita harus hidup di hari ini dan harus melihat ke depan. Ini kelompok pertama yang dicatat di dalam teks ini. Ada kelompok orang sebenarnya dia layak menjadi saudara karena memang dia kerabat. Tetapi pola pikir dia membuat kita tidak bisa bersaudara dengan dia. Kenapa? Karena dia tidak menghargai kita siapa kita hari ini dan dia tidak punya pengharapan bersama kita ke depan. Yang dia pikirkan adalah siapa kita di masa lalu. Keluarganya menganggap Yesus ini adalah orang biasa di masa lalu. Sama dengan kami. Dia lapar, dia mengantuk, dia lelah, dia tidak pernah bikin apa-apa selain jadi tukang kayu. Dia anak tukang kayu, bukan anak siapa-siapa. Kemudian mereka berdasarkan itu mereka mengatakan, dia tidak waras. Selesai. Kelompok kedua dikatakan ayat ke-22. Dan ahli-ahli Taurat datang dari Yerusalem berkata ia kerasukan Beelzebul dan dengan penghulu setan ia mengusir setan. Kelompok kedua ini adalah kelompok ahli Taurat. Kita tahu bahwa di zaman Yesus itu struktur masyarakat Yahudi itu terbagi dalam 3 strata elit. Yang pertama namanya ada kaum imam. Pasti dari suku Lewi. Orang ini sangat dihormati karena dia orang pilihan. Dia dianggap yang bisa mengajarkan tentang nilai-nilai kehidupan, pengajaran tentang hidup, orang banyak belajar dari mereka. Mengapa? Karena mereka ini memang orang yang dipilih untuk menjadi hamba-hamba Tuhan. Kalau orang Lewi, imam dihormatilah. Yesus bukan imam. Hal yang kedua adalah kepala-kepala suku, tua-tua yang mewakili suku-suku, para pemimpin. Biasanya mereka kalau berperang, mereka lah yang memimpin pasukan dari sukunya untuk maju. Orang-orang seperti ini dihormati, disebut tua-tua. Mereka mewakili sukunya. Yesus bukan tua-tua. Tapi ada golongan ketiga, adalah golongan dari suku-suku biasa, tapi mereka sangat cinta firman Tuhan. Mereka suka belajar firman Tuhan, tapi tidak bisa jadi imam. Karena mereka bukan orang Lewi. Orang ini kemudian menjadi namanya ahli Taurat. Yesus bukan ahli Taurat. Yesus bukanlah 3 bagian dari struktur masyarakat elit pada waktu itu. Orang-orang yang dihormati. Yesus bukan tua-tua, Yesus bukan iman, dan Yesus juga bukan ahli Taurat. Tapi kemudian Yesus mengambil tempat dari ketiga orang ini.
Tempat dari ketiga strata ini diambil oleh Yesus. Dia menjadi populer, dia didengarkan orang, dia diikutin orang. Kalau dia kemana orang kemudian mengidolakan dia, dia sudah mengambil popularitasnya tua-tua. Dalam pengajarannya dia mengambil porsinya imam dan porsinya ahli Taurat. Dan ahli Taurat ini datang dari selatan, dari Yerusalem. Melewati Samaria, naik ke utara di Galilea. Hanya untuk mengkonfrontir, mengatakan kepada Yesus, engkau mengusir setan dengan penghulu setan. Engkau mengusir setan dengan penghulu setan. Kenapa dia bisa mengusir setan? Karena dia sendiri dirasuk bosnya setan. Itu sebabnya setan yang lain tunduk. Karena dia dirasuk iblis, maka setan-setan tunduk sama dia. Luar biasa. Mengapa terjadi begini? Dalam masyarakat ketika kita ingin bersahabat, ketika ingin bersaudara dengan orang-orang di sekitar kita, tidak semua orang datang dengan ketulusannya. Ada orang yang datang dengan niat hitung-hitung dagang. Untung atau rugi kalau bersahabat dengan dia. Ahli Taurat ini merasa dirugikan dengan hadirnya Yesus menjadi pengajar. Yesus menyembuhkan orang, Yesus mengusir setan, merasa mendidik orang jadi orang baik. Tidak ada yang salah. Seharusnya dia bersyukur bahwa ada orang yang juga bekerja seperti dia, membuat orang lebih baik. Orang sakit sembuh, orang dirasuk setan, bebas. Orang jadi mengerti firman Tuhan, seharusnya dia bersuka cita sebagai pengajar firman Tuhan. Tapi yang heran, dia memfitnah. Mengapa dia memfitnah? Karena dia merasa dirugikan oleh kehadiran Yesus. Dalam kita bercoba bersekutu, bergaul dengan orang-orang di sekitar kita, tidak bisa dinafikan bahwa ada orang-orang yang datang dengan pendekatan hitung dagang. Kalau saya berteman dengan dia, manfaatnya apa? Kalau saya berteman dengan dia, manfaatnya apa? Kalau tidak, sorry, saya tidak mau terlibat. Orang-orang seperti ini hanya melihat tentang kepentingannya. Apa yang saya dapat. Dia tidak sedang berpikir kita bisa berbagi apa ketika kita bersahabat. Kita bisa berbagi apa ketika kita membangun kebersamaan. Dia hanya berpikir apa yang akan saya terima kalau saya berteman dengan engkau. Ketika dia merasa dirugikan, dia tidak mau berteman. Ahli-ahli Taurat datang dari selatan, naik ke utara, hanya untuk menuduh, hanya untuk memfitnah bahwa Yesus dirasuk oleh setan, dirasuk oleh iblis. Untuk orang seperti ini, Yesus tidak kunci mulutnya. Kalau yang pertama tadi dia diam saja. Kalau ada orang yang menilai dirinya dari masa lalu dia, kau bukan siapa-siapa, hari ini kau tidak waras, kau begini, dia diam saja. Tapi orang kedua ini Yesus mengcounter. Dia memberikan jawaban, dia katakan begini. Yesus memanggil mereka lalu berkata kepada mereka dalam perumpamaan, bila iblis dapat mengusir iblis. Kalau suatu kerajaan terpecah-pecah, kerajaan itu tidak dapat bertahan. Dan jikalau satu rumah tangga terpecah-pecah, rumah tangga itu tidak dapat bertahan. Demikianlah juga iblis. Demikianlah juga kalau iblis berontak melawan dirinya sendiri. Kalau ia berbagi-bagi, ia tidak dapat bertahan, melainkan sudah tiba kesudahannya. Dia memberikan pencerahan, meluruskan pikiran-pikiran yang salah dengan mengatakan begini. Kenapa iblis sampai hari ini masih eksis? Kenapa mereka masih kuat mengganggu kita? Karena mereka kompak. Kalau iblis itu satu lawan satu, saling melawan, hari ini sudah selesai kerajaan kegelapan. Ada prinsip yang dia ingin ajarkan seperti ini. Kamu berpikirnya salah. Kalau cara berpikirmu seperti itu, seolah-olah iblis itu mau melawan sesamanya hanya demi sebuah kepentingan, iblis sudah lama hancur. Tetapi hari ini iblis masih eksis kerajaannya, karena mereka tidak gampang dipecahkan oleh hal-hal yang tidak penting. Yesus ingin mengajarkan bahwa kalau kita ingin membangun kekeluargaan di dalam Tuhan, tidak bisa tidak. Kalau kita hanya berorientasi pada manfaat dan keuntungan apa yang kita dapat, maka kita sulit.
Karena kita kalau bicara keuntungan, orientasi keuntungan, kita akan rela melawan yang lain demi keuntungan kita. Tetapi ketika kita datang dengan kerinduan, kita rela berbagi, maka ceritanya akan menjadi lain. Ketika teman kita susah, kita rela berbagi supaya kesusahannya menjadi ringan. Ketika kita sedang bahagia, kita rela berbagi supaya orang yang sedang susah dapat merasakan kebahagiaan yang kita rasakan. Ketika pendekatan kita rela berbagi, maka kerukunan, kekeluargaan kita akan menjadi kuat. Tetapi ketika kita berpikir hitung dagang, apa yang saya dapat dari persahabatan ini? Apa yang saya dapat dari kekeluargaan ini? Ketika kita menghitung seperti itu, kita akan mudah terjebak dalam pertikaian, saling menjatuhkan demi mendapatkan keuntungan. Dan kelompok yang ketiga yang dikatakan di sini adalah orang-orang yang tidak jelas namanya. Waktu dikatakan lalu datanglah ibu dan saudara-saudara Yesus sementara mereka berdiri di luar. Mereka menyuruh orang memanggil dia. Ada orang yang duduk mengelilingi dia dan mereka berkata kepadanya, "Lihat, ibu dan saudara-saudaramu ada di luar dan berusaha menemui engkau." Jawab Yesus kepada mereka, "Siapa ibuku dan siapa saudara-saudaraku?" Ia melihat kepada orang-orang yang duduk di sekelilingnya itu dan berkata, "Ini ibuku dan saudara-saudaraku. Barang siapa melakukan kehendak Allah, dialah saudaraku laki-laki dan dialah saudaraku perempuan." Ada kelompok orang ketiga yang tidak disebutkan namanya. Dia bukan dari kalangan yang dekat dengan Yesus sebagai keluarga, dan dia juga bukan dari kalangan elit terpelajar. Dia bukan siapa-siapa, tapi dia dianggap menjadi saudaranya Yesus. Karena dia punya ciri khas, yaitu mereka mau mendengarkan Yesus dan berusaha melakukan apa yang Yesus ajarkan. Hari ini kita diingatkan bersama bahwa kalau kita mau menjadi saudara di dalam Yesus, kalau kita menjadi saudara di dalam Tuhan, tidak bisa tidak. Yang pertama, kita harus menjadi saudara Tuhan sendiri. Untuk menjadi saudara Yesus, kita harus melakukan kehendak-Nya. Ketika kita menjadi orang yang taat kepada kehendak Tuhan, kita akan menjadi saudaranya Yesus. Kalau saya melakukan kehendak Tuhan, saya saudara Yesus. Kalau ibu pendeta melakukan kehendak Tuhan, ibu pendeta menjadi saudara Yesus. Karena kami sama-sama saudara Yesus, kami bersaudara. Ketika Pak Ketua melakukan kehendak Tuhan, Pak Ketua menjadi saudara Yesus. Kalau saya melakukan kehendak Tuhan, Pak Ketua melakukan kehendak Tuhan, kami sama-sama saudara Yesus. Karena kami sama-sama saudara Yesus, kami bersaudara di dalam Yesus. Yesus cuma memberikan indikator satu saja, bagaimana bersaudara di dalam Tuhan. Jadilah orang yang mempermuliakan Tuhan dengan menaati firman Tuhan. Ketika saya taat kepada firman Tuhan, saya dari saudara Yesus. Ketika Pak Ketua menjadi taat kepada Tuhan, dia menjadi saudara Yesus. Karena kami saudara, sama-sama saudaranya Yesus, maka kami bersaudara. Bersaudara di dalam Tuhan. Hari ini firman Tuhan mengingatkan kita bahwa di dalam membangun kekeluargaan di dalam Tuhan, kita diperhadapkan pada kenyataan. Ada orang-orang yang tidak mau bersahabat dengan kita, tidak mau menganggap kita saudara. Mengapa? Karena mereka hidup di masa lalu. Mereka selalu melihat dulunya seperti apa. Dia tidak bisa melihat kenyataan hari ini. Bahwa Yesus berubah. Dulu memang Yesus masih anak-anak. Dulu memang Yesus anak tukang kayu. Dulu Yesus memang orang Nazaret. Dulu memang Yesus adalah siapa? Tapi hari ini Yesus ketika dia dibaptis, Roh Allah turun ke atasnya. Yesus sudah menjadi orang yang berbeda. Dia menjadi orang yang kata-katanya penuh kuasa. Ketika dia mengatakan pergi kepada setan, setan pergi. Ketika dia mengatakan teduh kepada laut, laut teduh.
Ketika dia mengatakan sembuh dan sembuh, Yesus sudah berubah. Tapi sayang orang itu tidak update. Dia tidak mengetahui perkembangan. Dia hanya hidup di kenangan masa lalu. Berapa banyak kita minta maaf ya? Berapa banyak? Ini berdasarkan pengalaman saja dulu ya. Masih muda dulu ketika pendekatan dengan anak orang begitu ya. Kemudian ditanya, kamu dari mana? Saya bersyukur dulu, mama dan mami almarhum dulu adalah orang yang moderat ya. Jadi dia datang tanya, nggak tanya banyak. Oke, sudah ya. Dia tidak tanya latar belakang saya siapa. Cuma tanya, kamu siapa? Oh, saya orang tua saya ada di Kalimantan. Jadi bapak mana? Oh, bapak saya polisi di Kalimantan. Saya dulu pelaut, sekarang melayani Tuhan. Oke, udah, enggak banyak cerita. Dia tidak mau hidup di masa lalu saya. Wah, kau dulu pelaut mungkin kelakuan begini, tidak. Dia cuma melihat hari ini saya siapa, karena dia mau dengan anaknya, oke, kita jadi saudara. Dan sampai hari ini saya kemudian diterima ketika saya melamar bersama keluarga. Karena keluarga tidak melihat masa lalu. Mereka melihat siapa hari ini dan bagaimana ke depan. Yang kedua, kita diingatkan oleh firman Tuhan hari ini. Bahwa dalam kita membangun hubungan dengan orang lain, membangun keluarga. Ada orang suka atau tidak suka. Dia selalu hitung dagang. Di sekolah ada anak yang mau bergaul hanya dengan kelompok ini. Kenapa? Karena dia merasa di situ ada manfaat. Bapaknya si Anu orang besar, dia mau mendekat. Si ini mobilnya ini, dia mau mendekat. Si itu naik angkot, dia tidak mau mendekat. Kita tahu di dalam hidup ini ketika kita ingin membangun hubungan kekeluargaan, ada orang yang pola pikirnya pendekatannya hitung dagang. Kalau orang pertama yang hidup di masa lalu, Yesus tidak bereaksi. Tapi ketika orang mau membangun hubungan dengan hitung dagang, Yesus menegur. Ketika orang mencari keuntungan dari sebuah perhubungan, dari sebuah keterikatan, orang bisa melakukan hal apa saja demi keuntungan, termasuk melakukan fitnah. Yesus melakukan hal yang baik, menyembuhkan orang, mengusir setan, mengajar firman Tuhan, pengajarannya tidak ada yang salah. Tetapi dia dituduh, dirasuk oleh roh, pemimpin roh jahat, bosnya roh jahat. Jadi bukan dibilang dirasuk roh aja, tapi dibilang dirasuknya petingginya roh, iblis. Luar biasa tuduhannya, dahsyat banget. Jauh-jauh datang dari selatan, hanya untuk menuduh. Mengapa? Karena merasa terganggu, terancam. Dalam hidup ini, kita tahu ada orang mungkin yang main hitung dagang. Ketika kepentingannya terganggu, dia siap melakukan apa saja dalam hubungan interaksi satu dengan lainnya. Karena itu kita ketemu dengan orang seperti itu, kita tidak boleh tinggal diam. Kenapa? Karena apa yang dia katakan bisa merasuk. Yesus menjelaskan bahwa iblis tidak mungkin melawan iblis. Iblis saja tahu bahwa kekeluargaan itu, kekompakan itu akan membuat mereka kuat. Sehingga mereka tidak melakukan. Apalagi kita. Dan bagian terakhir kita diingatkan bahwa untuk membangun kekeluargaan di dalam Yesus, kuncinya sederhana saja. Taat firman Tuhan. Jadi pelaku firman. Kalau kita sama-sama pelaku firman, maka perbedaan mudah diatasi. Kalau kita sama-sama pelaku firman, tantangan mudah diatasi. Kalau kita sama-sama pelaku firman, tentunya cara berpikir kita, cara kita berteori, cara kita bernilai, mengambil nilai, tentunya akan menjadi sama. Karena kita sama-sama di bawah naungan Tuhan. Bapak Ibu, jemaat yang Tuhan Yesus kasih. Hari ini firman Tuhan mengingatkan kita bahwa bersaudara di dalam Tuhan. Harus ingat, jangan hidup di masa lalu orang.
Hiduplah di hari ini dia dan di hari depan bersama dia. Yang kedua, bersaudara di dalam Tuhan. Jangan mencari keuntungan dari persaudaraan ini. Siap berbagi di dalam suka dan duka. Karena itulah yang membuat persaudaraan kita menjadi kuat. Dan yang ketiga, kalau kita mau bersaudara di dalam Tuhan, jadilah pelaku firman. Hanya dengan menjadi pelaku firman, kita menjadi saudaranya Tuhan. Kalau kita menjadi saudaranya Tuhan, maka kita siap akan bersaudara dengan siapapun juga. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, hamba sudah selesai menjelaskan